Rupiah terpantau anjlok terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu di saat indeks dolar Amerika Serikat terus-menerus menguat dan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun semakin menarik minat investor. Melansir Refinitiv, rupiah menembus level psikologis Rp15.600 per dolar Amerika Serikat dan bahkan sempat menyentuh angka Rp15.642 pada Rabu siang. Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti buka-bukaan penyebab tergerusnya mata uang dalam negeri hingga tembus Rp15.600 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, pelemahan disebabkan memburuknya sentimen pelaku pasar keuangan terhadap kondisi perekonomian di Amerika Serikat, terutama yang diperoleh dari pernyataan anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS yang mengindikasikan tekanan terhadap perekonomian AS masih sangat besar. Mengatasi hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan senjata ampuh dalam menghadang pelemahan rupiah yang berkelanjutan. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Edi Susianto, menuturkan BI telah melakukan kebijakan triple intervention. Triple intervention ini mencakup intervensi pasar spot dan domestik non-deliverable forward, tetap dilakukan untuk menenangkan pasar, serta pembelian SBN di pasar sekunder. BI juga telah turun di pasar dengan menyerap SBN. Demi meraup cuan, diduga ada oknum yang sengaja mengoplos beras operasi pasar dan medium. Dalam kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut oknum sengaja mencampur beras bulir patah dan broken 15, dicampur dengan beras bulir patah 5, dan dijual dengan harga beras premium. Erick pun menyebutkan Satgas Pangan akan menindaklanjuti para pengoplos. Sementara itu, pemerintah pun memastikan stok beras beberapa bulan ke depan aman. Hal ini didasari ketersediaan beras Perumbulok sebesar 1,1 juta ton untuk Oktober dan 2 juta ton pada November. Erick menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menggelontorkan bantuan pangan 8 triliun rupiah kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Erick juga menyatakan bansos beras akan diperpanjang hingga awal 2024 jika harga beras masih tinggi dan diproduksi beras belum mencukupi pasar domestik. Presiden Joko Widodo khawatir Indonesia bisa terkena penjajah modern. Hal ini terjadi karena pasar e-commerce diserbu produk impor murah. Jokowi mengatakan 90% produk e-commerce adalah barang impor. Terlebih beberapa aplikasi asal luar negeri memberikan harga promo gila-gilaan untuk barang-barang tersebut. Hal ini membuat barang impor turut mengancam kehadiran produk lokal. Menurut Jokowi, kondisi ini membuat masyarakat keranjingan belanja murah. Lalu perlahan-lahan harga barang dinaikkan, masyarakat yang sudah ketergantungan mau tidak mau ikut dalam monopoli harga dan akhirnya pasar dikontrol oleh barang-barang impor. Ancaman bukan cuma terjadi pada sebuah produk murah, ancaman juga muncul dari penyediaan jasa e-commerce yang dapat memiliki data-data kebiasaan dan selera masyarakat sebagai pengguna. Jokowi pun mengingatkan untuk dapat melindungi kedaulatan digital yang bisa mempertahankan regulasi dan dapat melindungi kandungan dalam negeri. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) benar-benar merealisasikan rencananya untuk mengosongkan Hotel Sultan. Hal ini dilakukan setelah tenggat waktu yang diberikan kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan blok 15 kawasan GBK itu terlewat. Langkah PPK GBK ditegaskan dengan memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Tanah ini aset milik pemerintah Republik Indonesia". Spanduk itu dipasang di depan pintu masuk Hotel Sultan. PPK GBK juga menyiapkan pos penjagaan untuk memonitor aset negara itu. Untuk mengamankan pengosongan lahan Hotel Sultan seluas 13 hektar ini, Polres Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 100 personel kepolisian. Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan saat proses pengosongan lahan. Sebelumnya PPK GBK telah meminta perusahaan milik Ponco Sutowo ini untuk mengosongkan lahan, lantaran masa berlaku hak guna bangunan yang diberikan sudah berakhir. Tim kuasa hukum PPK GBK mengungkapkan, area Hotel Sultan merupakan aset negara yang diberikan izin pengguna kepada pihak swasta sejak tahun 1971. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan langkah keras untuk menindak jaringan fentanyl global.
dengan menuntut 8 perusahaan kimia asal China dan 12 pegawai mereka. Hal ini sehubung dengan krisis opioid mematikan yang melanda AS. Dalam 8 dakwaan berbeda yang diumumkan di Florida, jaksa federal menuduh perusahaan-perusahaan itu dan para pegawainya memproduksi fentanyl dan methamphetamine. Selain itu, mereka juga diduga mendistribusikan opioid sintetik dan memasok bahan kimia untuk memproduksi obat-obatan terlarang tersebut. Ini merupakan kedua kalinya Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa perusahaan-perusahaan China dan pegawai mereka karena menyelundupkan bahan kimia pembuat fentanyl ke Amerika Serikat. Pada Juni lalu, 4 perusahaan produsen bahan kimia asal China serta 8 pejabat dan pegawai mereka didakwa melakukan perdagangan ilegal bahan kimia yang digunakan untuk membuat fentanyl dan 2 orang terdakwa ditangkap dalam kasus tersebut.